Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas 3 tokoh entrepreneur pembisnis miliarder dengan cara bekerja keras, tidak pernah putus asa dan tidak pernah menyerah. Tokoh entrepreneur pertama adalah Dato Sri Tahir. Kisah pengusaha sukses dari nol di Indonesia lainnya adalah Dato Sri Tahir, pendiri Mayapada Group. Beliau terlahir dari keluarga dengan latar belakang ekonomi menengah. Ayahnya bekerja sebagai tukang becak, sedangkan ibunya adalah pemilik toko pakaian. Tahir kecil bercita-cita menjadi dokter. Namun impiannya itu harus kandas saat ayahnya sakit dan biaya ekonomi keluarga menipis. Sejak itu Tahir lebih fokus untuk melanjutkan usaha ayahnya sebagai tukang becak dan tidak melanjutkan pendidikan hingga perkuliahan. Dengan kegigihannya, Tahir mendapatkan beasiswa hingga melanjutkan ke sekolah bisnis di Nanyang Technological University, Singapura. Setelah lulus, Tahir membuka garmen dan cukup sukses. Pada tahun 1986, Tahir memasuki bisnis keuangan dengan mendirikan Mayapada Group dan Bank Mayapada menjadi andalannya. Saat terjadi krisis moneter pada tahun 1998, Bank Mayapada tetap berdiri dan kini bisnisnya sudah masuk pasar saham Bursa Efek Jakarta. Untuk tokoh inspirasi kedua yang saya ambil adalah Bapak Jusuf Hamka. Bapak Jusuf Hamka adalah Direktur Utama PT Citra Marga Nusa Pala Persada atau yang biasa disingkat dengan CMNP, yang terlibat dalam pembangunan jalan tol Cawang Tanjung Priok. Jusuf Hamka atau lebih dikenal dengan Baba Alun adalah seorang pengusaha muslim keturunan Tionghoa. Lahir pada 5 Desember 1957 di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Perjalanan Jusuf Hamka meniti karir sebagai pedagang asongan, kini sukses menjadi bos jalan tol di Indonesia. Selain menjadi pedagang asongan, beliau juga menghabiskan masa kecilnya sebagai penjual es krim kacang mamba. Ia juga mengenyam pendidikan universitas, namun dia tidak menyelesaikan studinya. Karena itu beliau tidak merasa minder dan tetap ikut bersosialisasi hingga menjadi pengusaha sukses jalan tol dan dipercaya menangani proyek sebesar 26 triliun. Di balik kesuksesannya itu sebagai bos jalan tol, beliau bekerja di bagian instruksi jalanan sebagai supir traktor. Dia bekerja kurang lebih 3 tahun dengan gaji Rp750.000 per bulan. Kehidupannya saat itu jauh dari kata mewah. Sebelumnya ia melamar pekerjaan lebih dari 100 perusahaan namun ditolak. Hal itu membuat dirinya belajar dari kesalahan dan kegagalan yang dilaluinya. Akhirnya dia bekerja di bagian konstruksi. Berkat kegigihan dan kerja keras beliau, ia berhasil menjadi Direktur Utama PT CMNP atau yang disebut PT Citra Marga Nusa Pala Persada. Untuk tokoh motivasi yang ketiga adalah Louis Vuitton. Louis Vuitton adalah seorang pemuda miskin yang lahir di Ancau Jura, Prancis Timur pada 4 Agustus 1821. Beliau ketika masih muda memilih ambisi untuk mengubah hidupnya yang miskin dengan bosan tinggal di pedesaan. Ia pun kabur dari rumah untuk menuju ibu kota Prancis di usia 13 tahun. Meski harus
berluntai-luntai menuju ibu kota, namun akhirnya berhasil menginjakan kaki di Paris. Di sana ia mengawali karirnya sebagai pembuat box, sehingga akhirnya memutuskan membuka brand dengan namanya sendiri yang biasa kita kenal Louis Vuitton. Brand mewah ternama seiring berjalannya waktu, perusahaan yang ia rintis berkembang begitu pesat dan menjadi sangat terkenal hingga era modern ini. Brand Louis Vuitton masih eksis meski telah berganti kepemilikan di bawah naungan Mott Hansen. Louis Vuitton yang biasa disebut LUMH yang dimiliki oleh Bernard Arnault. Mr. Arnault menjadi pemegang saham mayoritas LUMH yang membawahi sebagai brand fashion mewah terkemuka di dunia. Oke. Di sini untuk toko yang pertama, untuk ketiga toko yang memotivasi saya, di sini saya mengutip beberapa motivasi. Yang pertama, walaupun kita gagal, namun kita masih bisa untuk berusaha dan bekerja keras. Yang kedua, walaupun kita hidup sederhana, tapi kita akan tetap bisa menggapai apa yang kita harapkan dengan bekerja keras, akan menghasilkan hasil yang terbaik juga. Oke, itu aja video dari saya. Terima kasih. See you next time. Goodbye.